penanggap semuanya. Baik, udah terhitung waktu sisa setengah jam ya, setengah sampai 1 jam. Saya buka dulu sesi pertanyaan untuk para penanggap. Mungkin sesi yang pertama mungkin dua penanya dari dari audiens, khususnya yang offline yang mau mengajukan pertanyaan dari sesi kemasyarakatan dan dari Pemda atau dari lembaga yang ingin mengajukan pertanyaan nanti silakan ditujukan kepada siapa penanyanya. Mungkin banyak sekali. Saya nanti wakilnya dulu ya. Mungkin dari ini pertama Bapak Pak Dedi, yang kedua nanti dari ini dari mana? Dari Pemprov. Oke baik. Saya nanti sesi berikutnya akan saya buka juga. Baik, pertama untuk Pak Dedi duluan. Yang pertama untuk Panandang dan timnya gitu ya, ada dua isu. Yang pertama terkait dengan aspek yang perlu dipertimbangkan untuk riset ke depan ini ya. Untuk riset ke depan, yang pertama mungkin perlu dipertimbangkan risiko korupsi. Risiko korupsi di Pemda-Pemda tersebut. Seberapa tinggi risikonya. 5 tahun terakhir ini ada 16 atau 17 kepala daerah yang dinyatakan tersangka. Malah ada yang sudah divonis. Nah yang sekarang ini nggak ada, bukan berarti tidak, belum aja. Masuk mantan gubernur misalnya. Kita tunggu aja beberapa bulan ke depan. Jadi menurut saya itu perlu dipertimbangkan. Karena itu akan mempengaruhi alokasi dan penggunaan anggaran di resiko korupsi itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan struktur dan belanja juga. Menurut saya perlu diperiksa struktur dan komponen belanja kegiatan terkait dengan di tiga bidang itu. Pendidikan, kesehatan, ekonomi. Saya pernah memeriksa struktur dan komponen belanja untuk stunting misalnya. Itu 60-70% untuk bukan target, tapi untuk perjalanan dinas, untuk rapat, dan sebagainya kira-kira begitu. Jadi bagaimana main targetnya bisa dapat benefit menjadi main business kalau struktur belanjanya seperti itu. Dan yang terkait dengan itu adalah proses dari perinya itu seperti apa untuk layanan-layanan itu. Seperti itu ya. Menurut saya itu dua hal. Yang kedua untuk Pak Sekda ini saya punya pertanyaan. Sekarang ini kan zaman di mana penghargaan dan opini BPKPT dijual belikan. Tadi Pak Sekda bilang sudah dapat 500 penghargaan, sudah 8 kali berturut-turut dapat WTP. Pertanyaan saya, Pak itu hasil jual beli juga? Kayak Pak Pede, kayak Pak Kepala Bapeda. Ini pertanyaannya keras. Baik, untuk Bukan izin. namanya Pak. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Billy dari Pemprov Jawa Barat, Pak. Tapi ini pertanyaan personal saya juga, tidak mewakili institusi. Apakah inisiatif sudah masuk ke ranah ke yang lebih dalam Pak dalam penelitian ini? Kan tadi aku melihat Bapak dari awal sampai akhir memaparkan efisien dan inefisien dari sebuah daerah dalam melakukan intervensi IPM gitu. Apakah faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor kemampuan, kecerdasan, kecepatan gitu kan. Nah, itu sudah sampai sedalam itu Pak. Karena aku melihat datanya kan belum tentu uang besar bisa intervensinya tinggi hasilnya. Tapi belum tentu juga uangnya kecil. Itu bisa dari kayak Depok juga kan karena SDM-nya sudah rata-rata teman-teman yang hidup di Jakarta akhirnya tidak begitu sulit untuk mengintervensi itu kan. Nah, kira-kira sedalam itu apa tidak Pak? Nah, kalau misalnya tidak, semoga riset ke depan bisa sedalam itu Pak. Karena untuk pengetahuan saya pribadi juga, saya termasuk yang senang melihat IPM itu dan semoga HDI, IMM, IMM, IMM kedepannya juga bisa lebih pasti lagi dan semoga indikator data pembangunan sebagai keresahan saya dari zaman SMA mungkin Pak melihat itu dan saya termasuk yang jujur Pak secara pribadi saya dari dulu tidak suka data BPS Pak karena saya produk Lebak Pak. Nah, orang Baduy ketahanan hidupnya lebih tinggi apalagi waktu COVID. Nah, saya tidak suka orang Baduy Lebak dulu dianggap paling miskin Pak karena salah satunya faktornya itu waktu itu Pak zaman saya SMA dan saya aktif di Pemda dari zaman SMA Pak. Jadi saya termasuk yang tidak suka itu Pak. Nah, apabila dengan indikator-indikator yang lebih tepat lagi Pak dan bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal itu saya lebih suka Pak. Nah di situ Pak mungkin semoga ke depan riset-riset bisa sedalam itu Pak. Izin terima kasih.
Baik, sudah ada pertanyaan dari dua penanya dari Pak, nanti sisi berikutnya. Dijawab dulu nanti saya. Baik, dari pertama dari Pak Dedi tadi, pegiat anti korupsi di Jawa Barat, menanyakan kepada Pak Nandang sendiri, Pak, apakah dalam penelitian ini apakah diperluas juga dengan resiko korupsi, karena dalam 5 tahun terakhir ini ada 16 sampai 17 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi khususnya di wilayah Jawa Barat ya, 5 tahun terakhir ini. Dan bagaimana sih Bapak melihat struktur belanja, apakah di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu memang sudah tepat sasaran atau terlalu banyak untuk personal kegiatan-kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta atau ke daerah lain, studi banding, dan apakah itu sudah dilakukan atau gimana sih? Mohon tanggapan. Terima kasih. Saya langsung aja ya. Dan untuk yang berdua kelihatannya, karena mempertanyakan pengalaman. Kalau memang dalam konteks riset ini tidak seperti yang tadi diharapkan ya oleh kawan kita dari Gary ya, sorry, Billy ya, Billy yang dari Pemprov dan juga Bung Dedi yang isu di korupsi. Terkait dengan ini belum sampai ke situ. Memang nanti ini sebagai baru potret awal saja sebenarnya. Kita ingin mengajak, memperdalam yang tadi direspon oleh Pak Sekda tuh, untuk ngajak juga dipertontonkan di mana ke daerah nanti lewat Pak Indra ini, mudah-mudahan itu terjadi. Dan kami juga ingin mengajak memperdalam lagi isu-isu yang tadi. Seberapa efektif yang disebut dengan efektif itu apa saja sih di dalamnya? Program intervensi apa itu yang belum bisa dengan catatan memang harus ketersediaan dokumen. Nah, problem hari ini yang disebut Jawa Barat itu secara umum nih Pak, kami yang suka idak-ikhar di daerah gitu terkait dengan data APBD, mereka itu ternyata lebih banyak tertutup. Apalagi sudah sampai ke level-level program kegiatan. Itu sudah banyak tertutup. Kalau di pusat, kami dengan kementerian, kalau kita download ya, dengan ini Dagri udah lumayan. Tapi kalau masuk ke APBD, beberapa daerah Jawa Barat itu dalam kacamata kami itu mundur dia. Nah, dan sekaligus ini ada ombudsman dan juga apa tuh untuk mengingatkan juga tuh dari ini. Kalau di provinsi, kalau di APBD-nya provinsi udah sangat terbuka menurut saya ya, menurut kami udah. Kota Bandung udah buat, Sumedang, Kabupaten Bandung luar biasa. Tapi daerah yang lainnya itu masih belum caang Pak, belum caang. Nah, yang seperti itu. Tapi itu mari kita lakukan. Kalau saya ngajak juga Bung Dedi, ayo yuk kita lakukan untuk lebih gitu, untuk menilai sampai seberapa efektif itu program kegiatan mana saja. Saya sama juga dengan responnya Billy ya, sama juga. Tapi belum sampai ke situ, belum sampai ke situ. Tapi itu sangat menantang. Yuk bareng-bareng kita ya inisiatif sangat terbuka untuk ini dan ngajak nanti di bawah komandannya Pak Sekda dan nanti Pak Indra ini, mari kita memperdalam itu. Saya kira itu kalau dari sisi ini. Terkait korupsi ya siapa sih yang tidak korupsi, cuma kapangnya jeung teu kan. Persoalannya itu aja. Kalau saya telisik sedikit ya dengan kacamata yang sederhana saja gitu kan. Kalau kita otak-atik APBD dan termasuk ini, saya kira memang masih banyak tanda tanya di situ. Masih banyak tanda tanya. Dan merespon sekaligus saja ya, Bung. Merespon tadi masukan dari ini saya kira cukup bagus. Saya sepakat nanti untuk ke depan Pak ini dari pusat juga kelihatan dari Dagri, dari Bappenas sekarang sudah mulai akur ya. Kalau dulu saya kan kalau antara Bappenas dan daerah itu banyak direktorat yang sama namanya. Iya kan dulu itu ya. Bappenas ngurus Bangda, ngurus juga semua sama gitu. Saya pusing juga. Sekarang udah ya CMS ini udah terbangun dan mudah-mudahan tidak ngaliurkeun di daerah juga. Nah, tetapi intinya bahwa Pak ini terus didorong, kalau kita ingin tadi melakukan kontrol respon Pak Dedi itu dan juga ingin meningkatkan kesejahteraan, salah satunya kurangi korupsi. Dan salah satunya kalau saya transparansi anggaran dan pelibatan publik itu harus menjadi prasyarat gitu kan. Saya juga media keingintahuan juga media ya, wartawan juga sudah rada berkurang kecuali kalau ada kasus. Tapi untuk sama-sama mendalami, mengamati terkait bagaimana misalkan postur APBD provinsi, postur yang kita sekarang pemberitaan juga relatif lebih kurang Pak.
Nah kalau kami ini karena sudah hobi aja, udah kadung hobi di inisiatif itu, udah kadung hobi, mau diberitakan mau tidak, bagi kami tetap itu dilakukan. Itu yang membedakan, karena sudah saking cintanya melihat APBD tersebut gitu. Karena itu salah satunya untuk tujuan kesejahteraan yang kita diskusikan ini. Nah oleh karena itu dari kami karena waktunya sangat terbatas, kami bareng-bareng lah terbuka untuk membangun jaringan. Dan inisiatif itu banyak jaringannya untuk sama-sama melakukan kontrol lagi tuh, ingatan kembali dengan kepemimpinan baru yang sekarang sedang di daerah sedang mau terjadi tanggal 27, walaupun gegap gempatannya relatif hening gitu ya. Mudah-mudahan nanti menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berubah. Saya kira itu, Bung. Baik. Dan saya ingin mengundang Bung Herman sebenarnya karena dari Jakarta itu ingin merespon ini. Siap. Sebelum lupa pengacara lagi. Moderator, ada jauh-jauh ya, jauh-jauh dari Jakarta. Saya kira itu. Baik, tadi udah jawaban. Tadi Pak ada pertanyaan untuk Pak Sekda, tapi karena berhubung Pak Sekda ini, Pak tadi soal penghargaan 500 penghargaan WTP. Iya. Validitasnya gimana sih? Iya, ya. Oke. Baik. Jadi gini, makin kesini saya makin percaya bahwa prinsip di dunia ini relativitas itu berlaku begitu. Mungkin bahasa lainnya tematik. Gitu. Jadi masalah data juga tergantung karena Bapak membandingkan antara fiskal dengan IPM gitu. Yang lain bisa saja membandingkan antara A dan B, C dengan D dan segala macam. Akhirnya relatif tergantung sudut pandang kita melihat itu. Nah, hal yang sama juga terkait dengan penghargaan, Pak. Penghargaan itu pertama prinsipnya memang yang saya lihat sebuah apresiasi. Sekecil apapun untuk memberikan motivasi. Itu satu prinsipnya. Yang kedua, tematik juga tidak ada yang bisa merangkum semua hasil pembangunan. Inilah yang terbaik, tidak ada juga. Kementerian Bappenas melakukan penghargaan. Beliau juga SPM dari sisi SPM-nya mungkin ya dan lain sebagainya. Soal jual beli membeli menurut saya yang saya alami ya 3 kali dari beliau mendapatkan penghargaan, saya tidak pernah karena salah satu penilainya adalah bosnya beliau dari Ombudsman ya Pak itu siapa? Pak Jaweng ya Andy Jaweng Pak. Itu beliau nggak mau diajak makan oleh saya, makan malam dan segala macam. Dan akhirnya diapresiasi terakhir kami juara 1, salah satunya adalah Jawa Barat yang tidak mengajak saya makan. Unggul Pak. Kata-kata salah satu penilaian terakhir dari beliau gitu ya. Itu yang paling berat. Jadi saya enggak, udah biarin aja mereka di segala macam kayak gitu. Itu yang saya alami. SPM juga sama seperti itu. Memang tidak tadi relatif itu Pak, karena terlalu banyak sudut pandang akhirnya tidak mencerminkan apa yang ada di lapangan. Iya, kadang-kadang data BPS juga saya suka ragunya benar itu data kemiskinan tinggi, tapi asal nama aman-aman wae gitu di lapangan begitu ya. Kemudian deflasi cenah masyarakat atau inflasi segala macam. Asal nama ibu-ibu atau tempat wisata rame, restoran ngantri gitu ya segala macam gitu ya. Kadang-kadang seperti itu saya melihatnya Pak ya. Ini sebetulnya masalah teknokratis dan segala macam mungkin yang ininya seperti itu. Nah, relatif itulah yang akhirnya makin meyakinkan saya dunia ini. Ya, ilmu relatif itu siapa? Albert Einstein ya, yang menyatakan tidak ada yang abadi. Jadi masing-masing cuma sudut pandang itu, Monda. Saya yakin tidak ada dunia ini yang bisa memastikan menilai sebuah indikator menilai sebuah negara maju. Akhirnya banyak kan, bisa lihat dari LPE, IPM atau Human Index Index begitu, development dan lain sebagainya. Tergantung sudut pandang, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mau dibahas kemana juga akan lebih banyak berkembang. Masukan sama Panandang juga termasuk ke ini. Semuanya adalah pendekatan, gitu loh. Semua penelitian itu adalah sifatnya kan pendekatan, tidak ada yang pasti. Makin saya juga makin tidak pasti itu gini. Yang namanya membuat sebuah bangunan atau anak-anak sipil dan segala macam, hitungannya pasti 2 kali 2 adalah 4. Tapi begitu di lapangan ngebangun sebuah gedung ternyata tidak 2 kali 2 sama dengan 4 begitu ya. Makanya ada yang disebut dengan soft drawing, itu adalah gambar yang pasti akan dibangun, direncanakan, tapi setelah dibangun menjadi as-built drawing, gambar yang dibangun. Beda antara soft ini yang ini. Akhirnya terjadi perbedaan-perbedaan. Itu salah satu relativitas yang terjadi gitu ya. Nah, buat pemerintah, pendekatan-pendekatan itu diperlukan untuk kecepatan mengambil kebijakan. Contoh kembali pada saat pandemi COVID, namun orang tidak misalnya
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengeluarkan kebijakan dalam waktu 1 jam, 2 jam, dan segala macam. Kalau tidak keburu mati itu masyarakat. Kira-kira begitu, ya. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang diperlukan oleh kita. Yang dilakukan oleh Pandangan saya kira cukup baik. Nggak perlu sampai detail banget juga cukup lah buat saya. Oh ternyata ini segala macam. Itu menjadi perhatian nanti teman-teman di kabupaten kota. Nah justru yang terakhir masukan saya Pak ya, komen saya, peran akademisi. Menurut saya yang ini lebih tajam di situ, lebih paham metodologi, lebih banyak yang diteliti, kalilah setiap murid itu, setiap mahasiswa berapa ribu dalam satu universitas, saya yakin kalau hasilnya oke, mungkin dari sekian ribu itu mungkin ada beberapa yang oke begitu dinilai baik, sampaikan langsung kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ini loh Pak, seperti saya yakin itu akan lebih mumpuni. Mohon maaf Pak Nandang ya. Tapi kan itu adalah institusi yang diyakini yang lebih paham masalah metodologi, masalah teori dan lain sebagainya. Itu yang kita tunggu Pak Unpad ya. Jadi nggak perlu ditagih lagi, nggak perlu kita kerjasama pihak ketiga segala macam. Tugaskan mahasiswa haji yang namanya seperti yang dilakukan oleh Pak Nandang, saya kira bisa keluar. Saya kira itu. Baik, satu sesi lagi pertanyaan. Oh ya, Pak dan Pak Herman ya. Baik. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya banyak mendapat masukan banyak dari para pembicara panelis di depan. Lebih membooming masalah-masalah yang dihadapi di tingkat provinsi, kabupaten, atau kecamatan dan desa. Sebenarnya kita satu rumpun misalnya dengan Malaysia ya. Nggak terlalu, bahkan Malaysia itu tahun 75-80 masih banyak belajar dan guru-guru kita banyak ngajar di sana, pokoknya kita tinggi lah. Pendapatan per kapitanya sekarang Malaysia itu udah 11.000 lebih, kita masih di angka 49 ya, 4.900. Nggak tahu saya ini, makanya saya lihat oh ada sesuatu ini ya, ada sesuatu yang stagnan, ada yang membuat apa sehingga ya perbandingan ini yang sejiran lah, nggak usah di ini dengan Singapura yang banyak Chinese ya, mereka lebih tinggi lagi. Dan sekarang Vietnam, waduh percepatannya luar biasa. Nah saya ingin mengingatkan ini masalah SDM. Saya lihat di Jawa Barat, misalnya di Indramayu mungkin, di Cianjur mungkin juga karena tingkat keberlangsungan pendidikan yang SDM-nya itu ya, putus sekolah di Jawa Barat nih, di mana ya minimal 9 tahun atau bahkan 12 ini harus menjadi hiruan dari seluruh pemerintah ya, pemimpin dari tingkat provinsi sampai ke bawah ini. Diusahakan sampai alia atau SMK atau SMA. Jangan sampai ini, kalau kita bisa di ini, bahkan saya dengar waktu itu untuk meningkatkan SDM, IPM kita, indeks ini ya, human capital ini, ya ada satu calon presiden itu yang membuat satu kepala keluarga itu harus ada sarjana. Nah itu apa kira-kira apa yang membuat supaya akselerasi percepatan peningkatan indeks IPM ini kita meningkat? Apa di samping kolaborasi juga apa kira-kira yang harus dipercepat, yang membuat satu poin penting gitu. Ini harus jadi pikiran kita bersama. Terus kemudian juga berkembang bahwa ini apa yang membuat ricu yang nggak match itu anggaran-anggaran ini karena terlalu direcoki oleh DPRD gitu, atau di tingkat pusat anggaran tuh dihabisin sama anggar itu ya, panggar. Iya. Nah ini kenapa memang ada konsep budgeting ini juga di tingkat provinsi harus diluruskan kembali itu. Jadi mereka ada kepentingan, bukan kepentingan di daerah, jadi kepentingan partai, kepentingan pribadi. Ya pokoknya perlu pembenahan, saya kira diajukan usul-usul baru barangkali supaya ya selama ini kan yang lebih mengetahui kan tingkat provinsi ya, itu ya eksekutif ya. Jadi gimana sekarang dikurangin lah
Jangan terlalu ngerecokin di ini konsep budgeting ini sejauh mana supaya mereka nggak terlalu parliamentary heavy gitu ya. Nah ini perlu dipikirkan. Nah itu tadi perbandingan, terus juga saya senang sebenarnya sama pemerasaran utama Pak Nandang. Ya saya prihatin juga ya masih terlalu jauh seperti di Pangandaran, kemudian di Banjar, di daerah pelosok-pelosok itu termasuk di tetangga kita Cianjur yang demikian merosot ya. Coba kita bandingkan juga mengapa tingkat IPM-nya begitu tinggi ya, bahkan penghasilan ini sama dengan ya Jakarta sama Kalimantan Timur. Nah Kalimantan Timur kan ya kalau dengan Jakarta itu tingkat apa yang membuat dia begitu tinggi itu pendapatan per kapitanya disebabkan apa itu harus dicari juga sebab-sebabnya supaya kita objektif. Kalau Jakarta memang yang pusat pemerintahan yang wajar lah. Nah sekarang bagaimana kita mempercepat agak pesimis sih kita hampir harusnya tiap tahun tiap 5 tahun atau diflorkan di masyarakat supaya menjadi himbauan dan kesadaran bersama seperti PJM kita yang dulu sama Pak Eka Santosa DPRD Jabar itu kan 2000 sampai 2025. Iya, iya kan? Ya faktanya baru sekarang ini masih jauh kita padahal waktu tinggal 1 tahun 2 bulan. Nggak digaungkan dan diingatkan bersama itu bahwa ini Jawa Barat tuh ingin jadi leading lah di situ kan, leader. Tapi faktanya ya baru aware sekarang ini gitu kita. Ya saya kira menjadi perhatian kita lah semua yang hadir di sini. Saya terima kasih wawasan saya lebih menukik ya. Ya saya kira terus ada ya capaian-capaian itu dari termasuk metodologinya apa dari Pak Nandang itu satu masukan yang baik. Itu kita harapkan ya nanti dalam tanya jawab sesi-sesi untuk calon gubernur, bupati dan sebagainya harusnya ke arah sana. Penajaman-penajaman apa yang harus dilakukan yang konkret bukan ngarang-ngarang atau ngawang-ngawang gitu ya. Coba ini ke sana lah nanti. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Erwan. Silakan Herman. Pak Herman. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Saya Erman Rahman dari Asia Foundation. Sekarang memimpin program USAID RAD namanya, Local Governance Program. Yang pertama-tama saya mau ingatkan teman-teman semua kalau Pak Nandang sudah berbicara itu mendingan kita nggak lawan. Saya tadi malam sampai 1:30 pagi berusaha mengalahkan Pak Nandang. 8 menit terakhir tiba-tiba Pak Nandang menang lagi. Jadi kita mendingan tidak mencoba untuk mengkritisi Pak Nandang lah. Sanes lawan lah buat kita. Baik, terima kasih banyak Pak Nandang, Ari dan teman-teman inisiatif atas studinya yang saya rasa sangat menarik dan sangat bagus ya untuk untuk kita tentunya bukan untuk sebagai sebuah karya ilmiah yang kemudian menjadi, tapi justru untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi saya ingin fokus pada so what-nya lah, terusnya mau ngapain gitu. Nah, yang pertama mungkin karena kebetulan sekali ada Pak Kepala Bapeda Provinsi di sini, satu hal yang kita sedang dorong bersama ini adalah bagaimana bantuan keuangan provinsi digunakan sebagai alat instrumen untuk mencoba mendorong kabupaten kota untuk memperbaiki kinerjanya, dalam hal ini mungkin IPM-nya gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan bahwa ada kabupaten kota yang tadi PAD-nya rendah, IPM-nya rendah, ya rasanya tugas provinsi lah untuk mencoba mengatasi kesenjangan tersebut gitu. Nah, ada lagi yang tadi mungkin yang kinerjanya tinggi gitu ya, duitnya dikit, spendingnya dikit tapi naiknya jauh. Saya rasa ini satu hal juga yang penting bisa juga diberikan sebagai insentif tentunya dengan integritas yang bisa dipertanggungjawabkan supaya nanti Kang Deddy nggak marah-marah lagi. Nah, jadi yang pertama mari kita bisa dilihat bantuan keuangan provinsi sebagai instrumen untuk mencoba meningkatkan binwas ke kabupaten kota. Saya tadi cek untuk tahun 2024 ini bantuan keuangan provinsi Jawa Barat itu 2,7 T. Kalau dibagi 27 kabupaten kota secara merata 1 T. Ya mungkin turun. Tapi rasanya lumayan lah 1 T.
kalau satu untuk Kabupaten Pangandaran gitu, Kabupaten Ciamis tadi gitu ya. Kemudian ke desa ada 800 M. Dan kalau kita meningkatkan kerjasama itu, saya rasa itu satu hal yang bisa kita sama-sama pikirkan ke depannya. Nah, yang kedua saya sepakat dengan ibu bapak-bapak yang tadi memberikan komentar juga. Mungkin kita perlu lihat yang lebih detailnya sebetulnya daerah yang memang pengen meningkatkan IPM-nya ini perlu ngapain. Nah, ini yang saya rasa sayangnya IPM ya bukan sayangnya. Kalau kita lihat tadi yang menurut saya yang paling sederhana adalah sektor pendidikan. Pendidikan ini sederhananya lama sekolah, terus melihat angka partisipasinya. Nah, ini relatif saya merasa kayak ya udah tingkatkan angka partisipasi. Nah, tapi dalam pengalaman program saya misalnya satu hal yang menarik kan logika kita meningkatkan angka partisipasi gimana caranya? Anak-anak yang ada di luar sekolah yang tadi kelompok rebahan ya kan itu dikembalikan ke sekolah gitu ya. Dan dalam pengalaman saya di berbagai kabupaten kota banyak daerah yang nggak menganggarkan buat itu sama sekali untuk buat nyari anak sekolah tidak sekolahnya kemudian memverifikasi dan mengembalikan dia ke sekolah, nggak ada anggarannya. Padahal kalau kita bicara pendidikan mungkin udah over budgeted, terlalu banyak pengeluarannya gitu ya. Ini satu hal yang saya rasa bisa kita pikirkan. Nah terus kesehatan mungkin saya baru baca tapi saya lupa di mana ya. Umur harapan hidup di Singapura ini termasuk yang tertinggi di dunia. Nah kemudian yang dibahas dalam artikel itu selain tentunya spending dan pelayanan publik di sektor kesehatan yang dia tunjuk sebagai kontributor kenapa angka harapan hidup di Singapura itu tinggi, dua hal yang mungkin nggak ada hubungannya dengan sektor kesehatan. Yang pertama adalah rokok, termasuk saya. Kenapa saya nggak tinggal di Singapura? Karena saya nggak mau benci dengan daerah yang rokoknya mahal. Dengan rokok yang cukainya sangat tinggi, yang kemudian jadi orang jauh lebih sedikit yang merokok. Kedua, transportasi publik. Kata artikel ini ya, ini bukan artikel PhD, jangan dibandingkan dengan disertasinya Pak Bahlil. Nah, tapi bahwa transportasi publik memaksa warga Singapura untuk berjalan kaki, untuk sehat. Dan kita sangat terkenal Indonesia sebagai negara bangsa yang paling sedikit jalan kakinya. Nah, jadi dalam hal ini kayak umur harapan hidup itu jangan-jangan analisis kita tentang anggaran kesehatan itu not necessarily berkontribusi berdampak besar terhadap IPM tadi. Yang terakhir urusan ekonomi. Kalau kita bicara ya kita masyarakat sipil, kalau mengkritisi pemerintah, mengkritisi desa tadi Pak, paling gampang, ini kok infrastruktur semua? Bagaimana pemberdayaan masyarakat? Pertanyaan saya selalu, anggaran buat pemberdayaan masyarakat itu apa? Ujung-ujungnya kayak pelatihan bikin tempe 20 orang dari Kementerian Koperasi gitu kan. Yang sama sekali nggak signifikan gitu. Nah, tapi saya curiga bahwa IPM itu ada kontribusi lain selain anggaran adalah kebijakan publiknya. Nah, kemudian poin kedua yang mungkin bisa kita lihat ke depannya adalah tampaknya kita perlu mulai melihat mengkategorisasikan daerah dengan karakteristik yang berbeda. Saya rasa tadi beberapa pembicara juga menyampaikan hal itu. Saya baru ada paper saya yang baru terbit gitu ya, itu terkait kota misalnya. Jelas Kota Bandung dengan Kabupaten Pangandaran, ya pendekatannya harus beda dong. Yang pertama tadi ngobrol sama Kang Deddy juga, misalnya partisipasi swasta. Di Bandung untuk sekolah, untuk mungkin sangat banyak swasta yang bisa pemerintah nggak usah memberikan servisnya secara langsung gitu ya. Jadi bisa jadi kita ya yang penting MOU dengan swasta aja, nggak usah ngeluarin anggaran, mungkin bisa jadi efisien.
Nah, yang kedua, satu daerah karakteristik yang paling agak kita lihat rumit, ini sebenarnya yang kita sebut fake kabupaten. Kabupaten yang karakteristik urban. Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor. Ini jumlahnya banyak, wilayahnya tersebar. Nah, ini yang paling berat kalau di kabupaten rural kan jumlah penduduknya sedikit, wilayahnya tersebar ya. Oke, kita mikirnya kayak gitu. Kalau ini banyak dan tersebar. Nah, ini satu hal yang mesti kita pikirkan lagi, bagaimana dengan karakteristik karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Nah, terakhir karena kita ada di Gedung Indonesia Menggugat, izinkanlah saya menggugat inisiatif karena satu hal yang terlupakan sama sekali dari studi ini adalah gender. Ya, yang secara penampilan sekarang ada berapa bapak-bapak, 6 bapak-bapak dan 4 penanggap di luar yang sama sekali nggak ada laki-lakinya. Oke, kita bisa berdebat. Itu bisa dimaafkan jika studi, dan Anda dari Kompas ya, sebelum almarhum Gigi Nanjar meninggal, sebagai senior Anda yang paling senior gitu ya, dia marah-marah sama orang bukan karena menyelenggarakan seminar all male panel. Dia marah-marah sama teman saya menjadi pembicara. Kenapa Anda tidak menggugat penyelenggara acara itu untuk menyelenggarakan acara all male panel? Ini Gigi Nanjar, senior Anda. Saya mengutip aja. Nah, tapi yang kedua sebetulnya itu yang ini. Tapi yang kedua dari sisi analisis sendiri gitu ya. Salah satu data publik yang ada kan IPM berbasis laki-laki dan perempuan yang kalau dibandingkan jadi pembangunan gender, dan ya alangkah indahnya untuk menunjukkan komitmen gender inisiatif untuk tambahin lah sedikit analisis itu, Rik. Mungkin demikian Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Langsung lumayan banyak nih, 2 penanya tapi merangkum semua. Baik, tadi penanya pertama dari Pak Abdul Qolik. Betul Pak, ya. Pak tadi mungkin bisa jawab dari pusat juga, dari Kemendagri dan Bappenas. Mengapa sih kita biarpun serumpun dengan Malaysia tapi masih tertinggal ya dalam hal tadi yang disinggung pendapatan per kapita Malaysia yang udah mencapai 11.000. Apa sih masalahnya pelayanan publik atau masalah apa sih yang menyebabkan kita untuk susah untuk mungkin belum mencapai itu? Mungkin dari Bappenas atau dari Kemendagri mungkin ada tanggapan terkait pertanyaan yang disampaikan Pak Abdul. Kemudian juga tadi Pak Abdul sempat menggugat soal masalah anggaran dari pihak legislatif, kadang juga merecokin ya, suka merecokin anggaran yang sebenarnya sudah ditetapkan eksekutif, kadang mungkin ada indikasi ya, ini indikasi kepentingan pribadi, mungkin kepentingan parpol atau apa, sehingga anggaran yang sudah ditetapkan khususnya untuk ini secara sistematis dan sudah ini harus digeser lagi, kalau mungkin ada titipan atau apa. Kemudian yang terakhir soal mengapa sih soal isu pendidikan misalnya wajib 9 tahun ini tidak bisa ini ya, kejar, harus diwajibkan anak-anak ini dengan berbagai cara supaya mereka tidak usah di luar seperti tadi yang disinggung Pak Lendra, kaum rebahannya cukup banyak ya. Dari UNPAD juga kaum rebahan di Jawa Barat ini masih tinggi. Apakah faktor belum ada anggaran dari khususnya untuk mengatasi angka partisipasi dan harapan lama sekolah itu yang belum optimal? Nah, mungkin itu, dan juga tadi juga digugat dari Pak Nandang sendiri soal hasil penelitian tadi itu. Mungkin saya kasih kesempatan dulu untuk dari Bappenas dan Kemendagri menanggapi dari pertanyaan Pak Abdul. Baik, terima kasih Pak Abdul Qolik dan Pak Irman. Kalau Pak Abdul saya harus hati-hati karena beliau bisa telepon Pak Amih langsung. Jawabannya Pak Prapto seperti itu. Baik, tapi izin mungkin menjawab beberapa hal Ibu dan Pak Irmati, bahwa salah satu karakter yang diperbaiki dalam RPJP nasional sekarang adalah lebih menukik dan lebih jelas apa yang mau dituju dan apa yang mau dilakukan. Hal ini diharapkan untuk memberikan, tadi bahkan sampai penurunan ke RPJPD, kita kawal, untuk memastikan agar semua orang, semua pihak, termasuk legislatif, punya pandangan yang sama dan juga keseragaman langkah. Kan kalau DPRD kan, DPR dan DPRD tahunya konstituen, daerah saya.
Sekarang dengan IUP yang sama antara RPJM, RPJPD dan RPJPN, itu diharapkan juga arah pembangunan akan sama juga. Itu dan saya ingat sekali pertama kali saya di Bappenas, awal-awal sekali di Bappenas, saya rapat ke DPR, saya saya heran sendiri. Saya nanya sama senior, kok teman-teman DPR kok seperti itu pertanyaannya? Oh, tenang saja, mereka perlu dipahamkan. Jangan dilawan, tapi dipahamkan bahwa ini adalah program pemerintah untuk mencapai hal itu. Ya mungkin memang betul apa namanya masing-masing akan punya kepentingan, tapi dengan tadi dengan kita memahamkan dari awal termasuk bagaimana proses RPJPN ini Pak Ibu ikuti ya diskusinya di RPJ di DPR, ini diharapkan juga pemahaman DPR walaupun DPR kemarin dan DPR yang baru DPR yang kemarin 2024 ini sudah cukup kuat, dan dengan lagi-lagi dengan munculnya sebagai undang-undang ini bisa menjadi payung yang kuat ya bagi kita untuk mendorong upaya-upaya termasuk dalam ini dari sisi percepatan IPM, sehingga tadi kami sampaikan advokasi sosialisasi dan pemahaman pada pihak pada dewan anggota dewan legislatif menjadi penting agar juga arah penganggaran mungkin memang tidak selalu salah ya, tapi kita bisa arahkan bahwa sebenarnya kebutuhan atau kepentingan anggota dewan bisa diselaraskan dengan berbagai macam hal yang pada intinya akhirnya sama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan kita. Untuk anak-anak yang dia usia sekolah tapi di kaum urban di luar, Bapak Ibu sudah sering mendengar dan kami juga cukup gencar beberapa tahun di 2 tahun terakhir ini eh, menyosialisasikan terkait dengan Stranas ATS, Stranas Strategi Nasional Pencegahan dan Pengelolaan Anak dari Sekolah. Sudah di launching lama sebenarnya, launching sudah 2020 akhir, sudah Pak Suharso pada waktu itu. Namun pelaksanaannya nih Pak Ibu, nanti lagi ke Kemdagri juga ini. Ada hal bagaimana Pemda itu perlu payung yang lebih kuat untuk mencantolkan pada APBD-nya. Tadi ATS itu masih sebagai pedoman, hanya sarana sebagai pedoman dokumen saja. Oleh karena itu arahan Pak Menteri kemarin Pak Suharso, kami meningkatkan statusnya menjadi perpres. Dalam proses penyusunan semoga bisa selesai sebelum akhir tahun. Kemarin sih maunya dikejar sebelum Pak Jokowi turun, tapi ternyata masih banyak hal yang harus dilakukan di RPJPD dan PJPN dan RPJMN sehingga harus mundur. Dan harapannya dengan nanti muncul sebagai Perpres ATS ini bisa menjadi rujukan bagi KL-KL yang di pusat, ada 13 KL, termasuk bagi Pemda dan dinas-dinasnya. Kolaborasi antar kementerian lembaga, karena ATS ini tidak hanya urusan satu sektor pendidikan saja. Anak apa namanya tidak sekolah lagi itu bisa jadi karena apalagi SMA ini paling besar SMA, dan di Jawa Barat banyak apa ya daerah-daerah yang punya industri, banyak anak-anak itu tidak mau sekolah lagi, lebih baik kerja di pabrik dan sebagainya. Ini kan tantangan, ini kan godaan dari pekerjaan, godaan dari ekonomi tadi. Bagaimana sektor ekonomi bisa meningkatkan bahwa kemudian tidak perlu anak itu harus bekerja terlebih dahulu, keluarganya biar tetap diamankan, sedangkan anak itu bisa ditempatkan di sekolah dan nanti bisa menjadi aktor-aktor pemutus kemiskinan dan meningkatkan atau mendorong mobilitas sosial lebih tinggi untuk keluarganya. Ini kan dua hal yang dari sisi tadi hanya dari sisi ekonomi dan juga apa namanya pendidikan. Belum lagi hal yang lain, anak berurusan dengan hukum, pernikahan anak, wah, korban perkawinan anak. Anak nggak boleh menikah ya. Korban perkawinan anak, kemudian juga apa namanya banyak hal yang ada 8 kelompok yang harus ditangani, dan itu kita rumuskan dalam tadi rancangan Perpres ATS. Mohon doanya, mohon supportnya, karena kami yakin teman-teman di pemerintah daerah sangat menunggu untuk adanya payung yang kuat bagi teman-teman daerah mencantolkan ATS. Tambah lagi ATS menjadi salah satu hal yang mendorong pencapaian SPM. Karena SPM-nya kan harus APM sekian persen. Itu kalau nggak ATS-nya nggak ditandatangani, itu nggak tercapai. Itu kemudian apa namanya itu saja ya, Kami, dan berikutnya mungkin kami boleh Pak Dokter Pak Dindadi. Yudi mungkin dari Kemendagri sendiri Pak melihat soal bagaimana sih Pemda pemerintah untuk mereka menjalankan program yang sebenarnya sudah diterapkan dari ini untuk 3 sektor IPM, tapi banyak yang belum dilaksanakan. Seperti tadi yang disinggung Pak Erwan juga, anggaran-anggaran yang harus sudah 20% untuk pendidikan, tapi banyak yang belum terrealisasi. Dan mungkin tanggapan dari Pemda sih bagaimana sih pengawasan dan pembinaan ke setiap kabupaten kota mungkin sehingga bisa tepat sasaran dan efisien untuk meningkatkan 3 sektor itu. Baik, ini memang menjadi tantangan bagi kita juga ya Pak di pusat, artinya ketika perumusan dari strategi-strategi nasional terkait dengan kebijakan-kebijakan nasional untuk perumusannya ke daerah itu seperti apa, nah itu yang menjadi tantangan. Mungkin bagi Provinsi Jawa Barat
provinsi Jawa Baratnya gitu ya, menerjemahkan itu mungkin bisa autopilot gitu ya, tapi daerah-daerah lain itu agak sulit untuk menerjemahkan hal tersebut, sehingga banyak penerjemahannya menjadi perjalanan dinas untuk berkonsultasi ke pusat menanyakan ini bagaimana sebetulnya caranya. Nah ini sebetulnya yang terjadi fenomenanya. Sehingga saat ini posisi dari Kemendagri, kami mendorong beberapa kebijakan yang sudah diatur mungkin yang terlihat seolah-olah terlalu sentralistik gitu ya, seperti Permendagri 90 2019, itu tujuannya adalah untuk memberikan semacam panduan. Ya, jadi kita tidak ingin sentralistik sebetulnya, hanya ingin memberikan kaidah bahwasanya di dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran kita punya database sekarang. Sudah punya database, kemudian data ini dikelola melalui suatu sistem yang namanya SIPD, di mana SIPD itu sendiri ada ekosistemnya, di dalamnya ada beberapa aplikasi dari mulai perencanaan, keuangan sampai dengan evaluasi sampai dengan pengawasan. Nah, itu yang sedang kami kembangkan ke depan gitu. Jadi arah langkah-langkah itulah yang sebetulnya untuk dalam rangka untuk peningkatan pengawasan. Memang di dalam sisi pengembangan aplikasi, tantangan berikutnya adalah kita berbenturan dengan policy yang sudah ada. Gitu. Ya, jadi ketika pengembangan aplikasi, polisinya ternyata bergerak yang bukan ini, maksudnya. Gitu ya. Jadi ini yang menjadi tantangan kita. Bagaimana kita menerjemahkan polisi-polisi itu menjadi aplikasi. Nah, ini langkah-langkahnya yang dilakukan oleh Kemendagri ke depan, ya. Termasuk juga terkait dengan IPM. Kita belum memiliki tadi seperti digugat oleh Pak Herman, persoalan terkait dengan gender, angka harapan hidup gender apakah sudah ada gitu ini perempuan dan laki kan gitu ya. Ada tanya ada gitu ya. Bagaimana dengan bagaimana dengan turunannya ke daerah gitu, apakah sudah ada datanya gitu. Nah, itu yang sedang kita rumuskan. Kami di SIPD sendiri sekarang sudah memiliki tematik dengan wali data gitu, sebetulnya antara data-data yang hasil outputnya pemerintah daerah itu sudah kami petakan dengan tematik gitu. Jadi gender itu apa saja. Nah, yang kami dapatkan ternyata bahwasanya untuk gender ini sendiri pemetaannya baru di urusan wajib dasar, non dasar dan pilihan. Padahal masih juga ada urusan yang non urusan gitu ya. Urusan pendukung, pengawas. Jadi belum semuanya. Artinya di sini yang ingin saya sampaikan, pemahaman KL teknis sebagai pembina teknis memberikan guidance ke Pemda ini masih juga perlu perlu kita dukung lah gitu, sehingga nanti membuat satu guidance yang jelas buat Pemda. Masih banyak beberapa hal yang lowong ke sana, tapi progres ke sana sedang kita. Mungkin demikian. Baik. Mungkin tambahan mungkin dari Pusat Studi SDGs tadi sempat disinggung juga Pak Abdul bahwa masih tersisa 1 tahun ya dari RPJP 2025 Jawa Barat, targetnya menjadi provinsi terdepan tadi, sisa 1 tahun. Tapi tadi sempat disinggung Pak Abdul tadi masih stagnan. Selain kolaborasi, menurut akademisi sendiri apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan progres pembangunan manusia dan tumbuhan ekonomi dan IPM di Jawa Barat, ya, dari tanggapannya Pak Ahmad sendiri? Terima kasih kan. Pertanyaannya berat ya. 1 tahun lagi gitu. Sangat berat. Memang kalau tadi dari Pak Abdul ya, Indonesia Malaysia saya mungkin menanggapi ke situ kan ya. Di Malaysia kan termasuk yang fokus ke pendidikan ya. Di awal-awal memang mereka fokusnya ke SDM. Dan memang si SDM ini cenderung tidak disukai ya tadi ya untuk yang jangka pendek, karena dampaknya itu kan tidak terlihat dan itu dampaknya panjang lama gitu kelihatan dampaknya. Jadi lebih senang untuk melakukan ya yang instan. Contoh misalkan pembangunan infrastruktur itu kan kelihatan gitu si bungkel kan ya si bangunannya ada gitu dan dampaknya juga terlihat. Ya bisa diklaim. Jadi, memang untuk yang orientasi jangka panjang itu kalau dari secara teori itu biasanya ke pembangunan manusia itu jangka panjang sih dampak. Jadi kalau misalkan sekarang punya 1 tahun lagi ya memang agak berat ya untuk gitu. Jadi bisa ya yang jangka pendek itu ya di investasi di yang fisik ya biasanya kalau untuk yang jangka pendek.
Oh ya, baik Pak. Tadi saya mau menyambung dulu untuk pertanyaan dari Pak Herman tadi soal yang ditanyakan untuk Bapak, langkah berikutnya apa Pak setelah hasil penelitian ini dipaparkan oleh Inisiatif khususnya untuk Pemprov Jabar, apa yang akan dilakukan? Apakah akan dijadikan instrumen untuk memperbaiki kinerja dan bagaimana apa peningkatan IPM di 27 kabupaten kota Provinsi Jawa Barat sebagai pembina, meskipun tadi Bapak menyampaikan harus perlu ada evaluasi ya, Undang-Undang Otonomi Daerah sehingga bisa memiliki kewenangan yang luas, tapi setelah dipaparkan hari ini berikutnya apa apa yang akan dilakukan, kemudian juga tadi sempat disinggung juga soal bantuan keuangan. Mungkin daerah-daerah yang berprestasi dengan anggaran yang efisien tapi mampu meningkatkan IPM-nya bisa diberikan semacam insentif atau semacam bukan semacam penghargaan tapi sokongan untuk motivasi sehingga mereka bisa tetap ini. Dan juga yang tadi untuk Pak Nanang sendiri soal penelitian ini harus ada keterlibatan untuk faktor gender dan juga bisa tambahkan juga untuk disabilitas. Mungkin untuk kedepannya disabilitas juga dan gender lebih komprehensif untuk memperkuat data dari penelitian ini. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama menurut saya Pak ya, jawabannya adalah leadership Pak. Kalau dikaitkan dengan sisi pemerintahan, kita juga dibanding-bandingin kayak Cina segala macam atau apa namanya Malaysia segala macam. Sisi pemerintahannya tergantung masing-masing, tergantung leadershipnya. Apapun sistem pemerintahannya. Jadi leadershipnya memang harus kuat. Ya kita berharap dengan yang sekarang patriotisnya tinggi apa ya, segala macamnya sudah disampaikan di pidato yang pertama, itu bisa dipertahankan. Itu konsisten terhadap itu aja, saya senang. Saya siap kok, misalnya sekarang oke. Kita udah alhamdulillah kalau Jawa Baratnya dengan TPP segala macam udah ini. Kita seperti itu, insya Allah kita lakukan seperti itu gitu. Jadi leadershipnya yang harus kuat menurut saya. Sekali pemimpin memberikan contoh yang baik, ke bawahnya diperketat, itu akan dilakukan. Ya. Kali dia lemah oleh DPRD, ya sudah akan terikuti ke bawah oleh DPRD. Leadership menurut saya Pak, bagaimanapun. Apapun sistem pemerintahannya baik, apapun kebijakannya baik, kalau dilakukan oleh leadership yang konsisten. Kudu sabar, tawakal, istiqomah, kira-kira gitulahnya. Kedua dengan bantu. Sistem pemerintahan, saya masih, karena undang-undang masih menyebutkan otonomi daerah, semua kewenangan, tanggung jawab, ujung tombaknya adalah di Bupati Wali Kota. Itu yang masih di kepala saya masih seperti itu. Dan buktinya sekarang masih seperti itu ya Pak ya. Bagaimanapun kita menghormati Bupati Wali Kota yang dipilih oleh rakyat, yang dipercaya, dan diberi kewenangan untuk menggali dan segala macamnya membangun kabupaten kota. Itu dulu yang di kepala saya. Artinya supaya pemerintah provinsi tidak offside dan segala macamnya. Di dalam Undang-Undang 23 menyebutkan bantuan keuangan hibah dapat dilakukan kalau urusan provinsi sudah selesai. Tapi selesai tidak selesai dikumpulkan. Artinya adalah selesai tidak selesai tetap bantu hibah diberikan dalam konteks untuk menyelamatkan masalah politik, stabilitas, keamanan dan segala macamnya. Pada undang-undang menyebutkan dapat apabila urusan provinsi selesai. Faktanya urusan provinsi belum selesai, Pak. Tapi untuk menjaga stabilitas, keamanan politik dan segala macamnya harus akhirnya dilakukan. Itu dulu ya. Nah, sekarang bantuannya untuk apa? Bagaimana provinsi melihat kabupaten kota dengan kewenangannya? Pertama melihat dengan RT RW-nya. Sudah dibahas dengan berbagai hak, hak segala macam menjadi perda. Yang kedua RPJP diturunkan pada program ya. Lihat ruang sudah dengan berbagai potensi kabupaten kota, kemudian diturunkan dengan programnya di RPJP dan RPJMD nanti dilakukan oleh Bupati Wali Kota melalui RKPD-nya, itu sudah coba kita lakukan. Tinggal sekarang prakteknya di RKPD atau di tiap tahunan leadership lagi kembali. Konsistensi terhadap yang sudah direncanakan. Saya setuju sudah diganggu dengan DPRD segala macam atau lain segala macamnya ya akan visi politik yang ini seperti itu. Itu yang harus diperkuat oleh untuk leadership. Mudah-mudahan keluar dari Akmil kuat dari godaan dan segala macam seperti itu. Nah, yang sekarang strateginya gimana? Untuk mendorong otonomi daerah, undang-undang keluar lagi undang-undang nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Sekarang pendapatan yang 100% itu biasanya 70% dikelola oleh provinsi, 30% oleh kabupaten kota. Sekarang dibalik 64% kabupaten kota, 30% oleh provinsi.
Yang rata-rata kita 35 triliun APBD volume ya Pak ya, volume APBD kita gitu ya, 35 triliun, sekarang 6 triliun saya langsung diserahkan kepada kabupaten kota. Tidak lagi menunggu dibuka bagi segala macamnya, otomatis sesuai undang-undang harus langsung diberikan. Sekarang yang kita kawal adalah uang tersebut digunakan untuk apa di kabupaten kota. Karena secara undang-undang tidak diatur, harus bagaimananya. 6 triliun Pak kami terkontraksi sekarang, dari 35 sekarang tinggal 29 triliun. Ya, kalau mau saya beberkan lagi belanja catatan saya 29 triliun, tos CF ETG kurang malah. Nah, oke, sekarang ininya adalah yang Bapak harapkan Kabupaten Kota Medan berjalan sudah langsung diberikan tambahan pendapatan asli daerah itu, langsung pendapatan daerah 9 triliun, 6 triliun kita bagikan. Tetapi ya, ini kan baru berlaku di 2025 100% Pak. Pak PJ Gubernur belum mengambil kebijakan rek kumaha bangkit jeung hibah tetap dilakukan atau tidak, atau dihentikan sama sekali. Bahkan Pak PJ Gubernur menyampaikan bahwa sebetulnya instansi vertikal tidak perlu lagi dibantu karena sudah ada APBN segala macam. Kurangi bantu dan hibah, saya kurangi Pak, saya kurangi. Itu pun dengan dengan berbagai konsekuensinya ya, telepon dan segala macam seperti itu. Tapi Pak B paham bahwa institusi vertikal cukup besar APBN-nya Pak, tapi untuk menjaga keselamatan keamanan politik dan stabilitas keamanan dan politik ya tetap harus dilakukan juga. Intinya tadi Bapak sampaikan sudah kita kurangi Pak, ya seperti itu. Jadi kita bermain di 29 bukan lagi di 35. Tinggal sekarang memonitor kabupaten kota ya Pak ya. Nah, Kemendagri sedang membuat bagaimana mengawal itu. Kami berharap kepada Kemendagri dan Kemenq punya panduan untuk apa saja. PR-nya adalah tidak langsung kepada IPM, pendidikan dan segala macam. Yang sekarang sedang disoroti terus oleh pemerintah pusat, pertama masalah stunting. Yang kedua masalah inflasi unggal Senin. Ya, rajin banget nih Menteri dalam negeri mengawal inflasi. Saking rajinnya jadi deflasi malah kan gitu ya. Tarik teuing mengendalikannya gitu, seperti itu. Nah, itu yang akhirnya kan kita terfokus lagi, kata Pak Sekda, terdistraksi. Yang tadi kita mikir IPM, pendidikan segala itu, stunting. Jadi unggal poin ngurus stunting sekarang. Unggal poin ngurus kemiskinan, unggal poin ngurus inflasi. Cabai naik seetik, riweuh, wah segala macam kan seperti itu. Nah, kita seringkali tidak terfokus kepada apa yang ingin kita capai. Gitu. Seringkali itu Pak. Ini di daerah tuh diumbang ambing sana sini, ya wes milu wae lah, pokoknya yang penting dana transfer ada di situ ya, seperti itu. Dana transfer dari pusat Pak, itu tidak sagawayah bisa kita gunakan. Karena sudah di-earmark istilah kita. DAK untuk ini, DBHCHT untuk ini dan segala macamnya begitu ya. Tidak ada yang mengarah kepada IPM dan segala macamnya, itu terlalu ini. Bahkan saya berharap tadinya kementerian itu sekarang sudah mulai. Kalau memang kita ingin fokus menyelesaikan stunting, keluarkan Kementerian Pengelolaan Stunting begitu ya. Kalau pangan sudah ada ya Pak ya, sekarang gizi, Menteri Badan Gizi. Kemiskinan juga sudah ada Pak. Badan Kemiskinan ya. Ya khusus begitu. Jadi ya mungkin akan lebih fokus. Yang belum ada adalah badan stunting. Itu belum ada Pak gitu ya. Kayak saya ini kan stunting masuknya kayak seperti ini ya. Badannya mohon maaf kayak. Tapi ininya oke lah ya Pak. Stunting lebih condong kepada tinggi badan. Tapi secara kualitas tidak dinilai dari itu. Menurut saya kurang fair juga ya. Kemudian nah otonomi daerah. Sok atau inovasi dari kabupaten kota yang katanya otonomi daerah bupati wali kota bisa Ciamis muncul kurang ya, Ciamis kurang kumaha Pak, sawah, tempat wisata dan segala macam. Adanya hanya 10% Pak. Namun diberi ke pusat dan ke provinsi, perusahaan mah bangkrut Pak. Kalau bisa sebetulnya kementerian evaluasinya bisa menyatakan bahwa itu harus digabung kembali setelah 20 tahun begitu. Kan gitu wae. Ya, kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, kemudian saya kira yang terakhir sekali lagi adalah Pak leadership Pak. Leadership Pak. Kita akan manut kata gubernur misalnya, kalian tidak boleh korupsi, kalau saya korupsi seperti misalnya kemarin Pak Presiden yang tidak sepakat dan sejalan dengan makanan bergizi, silahkan keluar dari kabinet. Nah, kalau itu kita akan mengikuti itu. Mangga, saya kira itu. DPRD nyakumaha itu mah silahkan masyarakat juga untuk mengevaluasi dan mengkritisi yang namanya DPRD. Pak masih ada tadi ada dari Pak
ini Pak Herman sendiri masih terkait apa ekonomi sendiri Pak, banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat itu yang tidak signifikan hanya dilakukan secara seremonial sendiri, khususnya yang tadi temuan Pak Herman di beberapa daerah, tanggapan seperti apa, dan soal apa pelayanan kesehatan Pak. Ternyata misalnya di Singapura itu pelayanan kesehatan mereka berfokus pada masalah cukai rokok dan juga transportasi umum. Untuk di Jawa Barat sendiri Pak, apakah ada kebijakan lain Pak, untuk meningkatkan soal sektor-sektor yang terbentuk IPM? Ya, berbicara mengambil sebuah kebijakan tentunya akan berbenturan dengan kebijakan-kebijakan lain. Rek naon heula no heula hayam heula kira-kira gitu ya. Itu selalu ini. Ieu heula nanti ieu ribut. Ya, gitu. Tentunya kembali leadershipnya harus memilih mana yang akan difokuskan dulu. Tidak bisa berbarengan semua diselesaikan. Uang terbatas, materi terbatas, dan lain sebagainya. Contoh, DBHCHT misalnya kurangin ngarokok Pak. Salah satu pajak atau dana transfer yang kita harapkan dari pemerintah pusat, salah satunya dari masalah rokok, DBHCHT. Lamun orang Jawa Barat mengurangi rokok, pajaknya saeutik, transfer dari pusat juga jadi saeutik gitu loh kira-kira gitu. Nah, itu juga sesuatu yang akhirnya berbenturan ya, itu yang salah satu yang dibilang seperti itu. Nah, kembali bahwa kita kalau tadi Bapak menyampaikan sudah mulai fokus, saya berharap ini sudah mulai dirancang dari mulai pusat dan kita ikuti. Ini harus diikuti oleh presiden dan gubernur, bupati, wali kota bahwa tahapan pertama sifatnya adalah fondasi. Ya, sifat yang kegiatan-kegiatan fondasi ini yang kita benahi. Jangan dulu ingin kepada sifat yang kedua, tahap yang kedua 5 tahun kedua itu adalah akselerasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah pemantapan. Nah, tahap yang keempat baru perwujudan. Mun baheula disebut dengan tinggal landasnya, tapi dalam landasan kabur dibubarkan jadi kandas terus. Nah, itu sudah mulai dirancang. Dari mulai perencanaan kita sudah mulai merancang kita mau fokus kemana. Tidak bisa diselesaikan semuanya. Tapi saya melihat ya kabinet sekarang tidak melihat seperti itu Pak. Pengen digarap semua, oleh sebab itu kementerian diperbanyak, masing-masing juga bergerak. Yang saya takutkan tadi di awal ya, mengeluarkan kebijakan anggaran, lembaga dan sebagainya gitu. Akhirnya terbagi-bagi ya, atau kata senior saya mah dulu ya yang almarhum Pak Yeri, akhirnya kayak petasan cengek Pak, peletak gitu loh. Untuk sekali menyelesaikan satu masalah beleduk selesai gitu. Nah itu akhirnya sering terjadi seperti itu. Ya Pak ya. Untuk kesehatan, sebetulnya saya setuju dengan salah satu ide yang mudah-mudahan dilanjutkan ya, Menteri Kesehatan. Nah, bahwa kesehatan sudah kita serahkan kolaborasi dengan swasta. Toh semua rumah sakit sudah BPJS sekarang. Jadi kalau pemerintah terlalu banyak juga mengelola yang namanya rumah sakit daerah, itu nggak akan mampu Pak, nggak akan mampu. Ini salah satu strategi ya. Tadi memang salah satu strategi pembiayaan kita tidak bisa mengandalkan dari pemerintah, harus juga dari peran swasta dan segala macam. Yang penting adalah goalnya satu untuk pelayanan masyarakat. Kira-kira gitu. Baik. Mungkin dari Pak Nandang sini ada pertanyaan juga Pak. Kalau saya gender dan mudah, tergantung Pak Herman juga ingin dalam itu. Jadi nantinya kita ngobrol selepas ini. Saya sepakat betul bahwa memang inisiatif kan dikritiknya gitu dari dulu tuh. Kabeh jalu ya teh. Agen awewe berhati jalu lagi yang inisiatif mah gitu kan. Nah, oleh karena itu ini sebuah tantangan dan saya kira kalau dari sisi data mah yang itu sudah relatif. Cuma kemarin itu keterbatasan limitasi ini aja. Kalau semua di ini jadi nggak ada kerjaan lanjutan seperti gitu Pak Herman. Maka diundang memang ini nah dalam rangka itu kalau dari saya. Saya terima kasih nih mereka semua. Jadi mudah-mudahan ini sebagai pemicu aja perangsang awal saja. Walaupun nanti indikatornya sudah berubah ada 45 karena kita tahun 45 merdeka gitu kan ya. Nanti itu dan strateginya banyak saya kira tidak akan lepas pada ini kan tujuan bernegara ya, kesejahteraan itu Pak. Nah, saya kira itu saya langsung nutup atau gimana? Belum ya? Mungkin ada penanya. Oh, ada penyanyi berikutnya. Oke. Karena Kang Dan belum nih sebagai ombudsman yang melihat ini. Ya. Kalau dari saya mah nggak ada inilah usulan dari ini. Saya sepakat betul. Saya buka dulu untuk sesi online. Ada penanya mungkin dari ada peserta secara daring juga nih. Mungkin 2 penanya saja. Ini antusiasmenya siang ini lumayan sudah selesai. Silakan Bapak Ibu, yang online apakah ada yang mau ditanyakan baik ke peneliti maupun ke penanggap? Oke.
Belum ya? Halo? Ada Bapak Ibu yang akan bertanya dari online? Dua. Lumayan juga nih peserta online-nya. Oke, sepertinya nggak ada ya. Saya kembalikan ke Ya moderator. tadi ada ini terakhir mungkin dari ini sama ini. Kang Padan mungkin terakhir mungkin ada juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil nama Zaki lengkap Muhammad Zaki Mubarok. Saya di komunitas Citizen Journalism Independent. Indonesia memiliki 14.006.450 hektar lahan kritisnya. Ini KLHK 2018 era Jokowi. Ditambah lagi di IKN, bertambah lagi alhamdulillah. Nah, Jawa Barat sendiri memiliki Kang 911.152 hektar. Tadi saya tertarik masalah leadership. Pertanyaan mendasarnya, kita mau berguru kepada siapa bangsa Indonesia supaya bisa mencapai target Indonesia emas? Apakah ke Amerika, ke Cina, ke Rusia, ke Arab Saudi, ke Irak yang telah hancur lebur, atau mau kemana? Kalau menurut saya lebih baik berguru kepada VOC Belanda saja. Karena 1602 berdiri di Tatar Sunda Pajajaran, 2 kantor utamanya di Pandeglang, kemudian di Batavia. Asetnya, kita berbicara aset saja lah, 7,9 triliun dolar Amerika, dikurskan sekitar 124.000 triliun. Alhamdulillah bangsa Indonesia sejak merdeka sampai saat ini katanya 10.000 triliun aja nggak bisa bayar hutang, keren. Ini kan masalah besar. Menurut saya ini kan minta khusus berbicara ke Jawa Baratan. Bagaimana kalau arah pendidikannya diarahkan ke basis ketahanan pangan, karena kita udah punya Menko Pangan sekarang, udah jelas nih, jadi bisa bersinergi. Kemudian ke arah pemberdayaan rempah-rempah, karena VOC hanya bermain di rempah-rempah, tidak dari baterai, tidak dari Freeport juga. Ya, hanya dari rempah-rempah, makhluk hidup. Kemudian kelautan, kita kan punya laut selatan, daripada dipasrahkan ke Rau Kidul, nggak jelas bisa connect sama kita. Nah, jadi intinya menurut saya supaya rakyat Indonesia itu meningkat pola pikirnya, mending sekolahnya dari mulai TK kalau mau, TK, SD, SMP, SMA lah ya, berbasis ketahanan pangan, rempah-rempah dan kelautan saja. Jadi mereka begitu keluar nggak usah nyari kerja, tinggal buat NIB apa tadi? Benar Kang? Itu kan selesai. Nah, bagi Unpad sendiri menurut saya bagaimana membuat terobosan-terobosan baru dengan lintas perguruan tingginya, membuat kapal super canggih lah, jangan kapal induk. Ada perang ya mual, eleh pasti. Nah, menurut saya kapal induknya itu dibuat secanggih mungkin. Jadi petani kita ngalalau teh keluar jadi kornet gitu Kang. Ini kan untuk ketahanan pangan. Mudah-mudahan rakyat Indonesia keluar dari stunting sama kelaparan permanennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan tanggapan gitu. Saya setuju lah, rempah-rempah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencatat betul apa yang menjadi diskusi kali ini. Mungkin Bapak dan Ibu seolah-olah semua bicara anggaran, tergantung pada anggaran negara dan pemerintah. Padahal tadi dicontohkan oleh Pak Kepala dan juga di pendidikan, itu negara dengan swasta jumlah layanannya lebih banyak swasta. Di pendidikan bahkan untuk SMK misalnya, keberadaan SMK negeri itu SMK swasta 10 kali lipat daripada SMK negeri. Yang penting adalah tadi kebijakannya seperti apa. Karena terlalu menyederhanakan seolah-olah hanya negara yang menyelenggarakan dan berkontribusi tadi pada kesejahteraan, juga terlalu menyederhanakan persoalan. Kebijakan terhadap swasta itu yang kadang-kadang masih ada dikotomi antara negeri dan swasta. Ya tadi PPDB yang selalu menjadi hajatan kita misalnya Pak, hanya melibatkan sekolah negeri. Padahal kalau dihitung dengan sekolah swasta daya tampungnya kita bisa menampung 126% lulusan SMP.
tetapi dalam kebijakannya swasta selalu dianggap sebagai market. Negeri adalah perlindungan, padahal pendidikan, kesehatan itu adalah tanggung jawab negara, even yang dilakukan oleh swasta sekalipun. Yang kedua, saya juga berpengalaman Pak soal stunting. Persoalannya bukan jumlah anggaran, tapi koordinasi. Saya melihat Pak, 29 indikator program stunting, pembagian telur, penyuluhan di KUA dan lain-lain itu diselenggarakan masing-masing. Yang terjadi apa? Semua spend money tapi pada orang yang tidak sama gitu kan. Jadi orang yang sama dapat makan tapi tidak dapat zat besi misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi PR koordinasi dan spend uang karena masing-masing diberikan kesempatan tanpa ada dirijennya. Ini saya kira Bapeda tahu persis siapa ya susahnya ngurus kita si teknis itu seperti apa. Dan yang terakhir Pak, data PPDB kemarin yang menarik menurut saya ada bentuk tadi Pak Herman, ada bentuk afirmasi Pak. Jadi untuk yang miskin ekstrim itu mereka nggak usah daftar karena selama PPDB biasanya mereka malah saling memamerkan kemiskinannya, bagi saya tidak elok gitu. Jadi dengan data kemiskinan ekstrim itu kita undang mereka, salurkan saja karena itu. Yang terjadi Kang Herman dari 11.000 yang terdaftar, yang murni itu hanya 3.000 sekian. Data lainnya sampah gitu kan, yang tidak bisa diverifikasi seterusnya. Ini menjadi penting karena itu ada di semua sektor soal data ini. Dan yang terakhir soal disabilitas, saya setuju dengan Kang Herman, pemerintah hanya berhenti menyediakan. Di Kabupaten Bandung 3% daya tampung SMA itu diberikan kepada teman-teman disabilitas. Yang daftar berapa tahun kemarin? Hanya 10 orang. Dan tidak ada usaha untuk datang mencari dan orang memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini yang menurut saya juga menjadi penting dalam konteks menjangkau IPM tadi. Terima kasih sekali lagi, kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir. Nah, sedikit ya, tambahkan. Dari nilai PDRB Jawa Barat sendiri ya, atau rata-rata nasional juga sama ya. Memang anggaran pemerintah itu hanya 6% kontribusinya Pak. Ya, dari 2.400 triliun PDRB Jawa Barat, government spending itu hanya 6%. Yang besar itu adalah aktivitas masyarakat, kemudian investasi, kemudian perdagangan, gitu loh Pak. Nah oleh sebab itu adalah pemerintah itu memang tugasnya regulator dan bagaimana mengawasi jalannya dan mengatur tadi peran swasta dan segala macam. Di situ ya Pak ya. Nah oleh sebab itu kita punya ini kan, kita tegaskan bahwa kemampuan APBD yang sekarang sudah mulai berkurang, sifatnya hanya sebagai stimulator Pak. Ya, namun stimulus saja. Jadi memang tidak mungkin 50 juta diselesaikan oleh 29 triliun gitu loh. Tidak mungkin Pak, dengan berbagai sektor. Yang kedua adalah mendinamisasikan supaya bergerak semua. Nah itu yang menjadi regulator. Dan bahkan peran yang terpenting dari anggaran pemerintah adalah sebagai stabilisator. Pada saat pemerintah swasta belum bergerak, ini anggaran pemerintah harus turun. Ya, di situ seringkali kita didorong oleh Kemenq, oleh Kementerian Dalam Negeri, cepat anggarannya diserap dan segala macam. Itu supaya menstimulasi bergerak aktivitas, menstabilkan ekonomi. Kira-kira gitu ya. Jadi betul Pak, jangan terlalu berharap banyak terus dari pemerintah, ada kayak batasnya kemampuan. Terima kasih. Pak tadi ada pertanyaan dari Pak Jaki soal pendidikan berbasis ketahanan pangan, apakah sudah dipikirkan Pak soal inovasi tersebut mungkin untuk sehingga mereka memiliki skill kerja juga tidak harus. Ya, kita sudah mencoba itu, diantaranya adalah generasi petani ya Pak ya. Dan yang masalahnya tadi masalah budaya petani oke. Orang tua petani yang di desa lebih banyak yang sekolah tadi itu ke kota ngurus petani ripuh jadi petani mata itu kan susah kita untuk menginikannya Pak ya. Jadi kita dorong. Unpad, IPB ada jurusan pertanian. Apa dilatih untuk jadi kasawah? Henteu Pak. Nggak jadi latih nanti hanya meneliti bibit dan segala macam kemudian itu nggak ada suruh ke sawah segala macam. Nah kita masih PR di situ Pak. Sisi lain ditugaskan oleh beliau Jawa Barat 20 tahun ke depan salah satu temanya adalah sebagai penumpu pangan nasional. Ya, itu juga PR buat kita Pak, seperti itu ya. Jadi itulah riwe yang mau jadi kepala Bapeda
Pak, tadi ada pertanyaan yang ya, sebenarnya kritik juga Pak untuk ke pemerintah, khususnya dinas pendidikan. Ya, sisi lain Pak, petani, ya kita menjadi lumbung pangan. Tapi kemiskinan terbanyak ada di petani. Oleh sebab kemudian lokasi yang lumbung pangan itu adalah Indramayu, juga adalah pertanian, miskin, salah satu yang termiskin gitu ya Pak ya. Faktornya apa? Tidak ada nilai tambah dari hasil bumi, ya. Itu disebut dengan hilirisasi kan. Nah itu juga perlu kita dorong, Pak, seperti itu. Pak, tadi ada pertanyaan Pak, dari Pak Dan sendiri, maksudnya kurangnya upaya untuk menjangkau kelompok-kelompok marginal, misalnya disabilitas. Misalnya tadi ya dari di Kabupaten Bandung ya, kuotanya 3% PPDB, tapi hanya daftar 10 dan tidak ada upaya untuk menjemput atau mengingatkan mereka, sehingga ini juga berdampak untuk IPM Iya. dan angka harapan sekolah. Jadi Pak, dalam segi pembangunan Pak ya, berbagai aspek ini kita pertimbangkan. Masalah teknis, hitung-hitungan mah gampang, ahlinya banyak. Misalnya masalah tadi BRT atau transportasi ya Pak ya, kita sedang mengembangkan BRT di Jawa Barat. Soal hitung-hitungan mah kebutuhan berapa uang dan kemana jalurnya, oke, termasuk juga masalah pembangunan aktivitas. Tapi masalah sosial ini yang agak sulit. Ya seringkali daya tangkapannya berbeda, begitu ya seperti itu. Malaysia, kemudian Hong Kong dan segala macam negara-negara maju, semuanya diarahkan misalnya rumahnya vertikal ke atas. Tetapi itu perlu ada upaya untuk mengingatkan masalah sosial. Ayo di orang mah pengennya kan begitu buka pantau ayah halaman, kan ayah tanah dan segala macam, henteu hariwang, sieun gempa dan segala macam, kan gitu Pak ya. Nah hal itu yang terus ingatkan. BRT pun sama. Teu kurang kumaha itu bis yang kita siapkan yang ada di Kota Bandung Pak, menurut saya udah nyaman bis itu. Tapi lebih baik dia mengkredit dengan uang 500.000 dapat motor, bisa kredit kan dia, gitulah. Itu yang jadi ini itu kita lagi membiasakan untuk menggunakan bis atau kendaraan umum ke masyarakat di cekungan Bandung. Sudah menyiapkan bis yang bagus tuh, yang Parahyangan dan segala banyak, Pasundan dan segala macam. Tapi isinya belum optimal, kita akui. Masalah sosial yang terbiasa dengan lebih mudah adalah pakai motor. Upaya dari Pemprov juga minimal dari ASN kita lakukan Pak. Sekarang Kamis dan Jumat tidak boleh ada kendaraan masuk ke kantor. Kalau bapak-bapak ibu diundang ke kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat di hari Kamis Jumat, tidak boleh bawa kendaraan. Atau parkirnya tinggi mana lah, pokoknya masuk ke kantor kami tidak boleh bawa kendaraan. Kecuali kalau mobil bapak dan motor bapak sudah elektrik. Itu udah listrik. Itu salah satu upaya. Silakan coba tuh. Nanti kali-kali Pandandang saya undang ke Bapeda hari Kamis, mobilnya kudu eureun. Kemudian masuk ke kantor, kira-kira gitu. Pakai sepeda bisa, Pak. Pakai sepeda bisa. Kalau sepeda bisa. Baik Pak, demikian tadi penjelasan dari Pak Hendra, mungkin menutup acara diskusi kita. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi sebuah masukan dan kolaborasi antara pusat, pemerintah daerah dan semua lembaga organisasi kemasyarakatan dan ini seluruh elemen masyarakat untuk mencapai peningkatan pembangunan kualitas manusia khususnya di Jawa Barat. Ya. Oh ya, terakhir. Baik. Siap. Mohon dibantu. Ya, Kopius dibantu. Pak mungkin. Terima kasih atas waktunya. Saya rasa ada hal-hal yang ingin sekali saya kemukakannya di sini ya. Saya adalah Adnan Ahmad ME dari aktivis disabilitas. Saya Biro Hukum Advokasi dan Aksesibilitas PPDI Provinsi Jawa Barat. Ya. Ini para bapak di para penulis. Perjalanan saya jadi aktivis disabilitas itu dari tahun 95 ya. Indonesia itu. Ketika itu muncul Undang-Undang 497 tentang penyandang cacat. Sudah itu diganti lagi dengan Undang-Undang 8 2016. Dari tahun 97 ke tahun 2016 perlu waktu lagi itu. Nah, ini apa? Tapi yang saya alami di sini ya, akselerasi dalam pemenuhan dan
pelayanan hak disabilitas itu terasa lemah sekali di Indonesia ini. Nah, yang ternyata setelah saya kaji ulang dari berbagai negara juga saya lihat dulu contoh-contoh di negara lain. Ternyata dari faktor collaboration-nya, Pak, ya, Pak Moderator. Nah, faktor collaboration-nya sampai muncul kan kemarin di SDGs ya, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sampai dekade 2030 itu kan ada inklusivitas. Nah, itu ya. Itu adalah mengajak collaboration terhadap semua negara untuk melibatkan disabilitas terlibat dalam pembangunan tersebut. Nah, dan saya mengalami ini dalam hidup ini. Selama negara tersebut benar-benar menerapkan atau ya memberikan kesempatannya untuk berkolaborasi tersebut, negara tersebut bagus. Negara tersebut aman, adil untuk semua warga, termasuk disabilitas. Saya pernah mengalami, ya Bapak-Bapak ya, saya pernah mengalami tahun 95, saya mengalami pergi ke Australia, saya mewakili Indonesia di The Fourth International Olympic. Dulu saya programmer komputer, saya juara 2 nasional di Indonesia. Dan saya di sana kalah, karena tahun 95. Tahun 95 Bapak-Bapak mungkin hafal ya, kalau komputer ke Indonesia datang tahun berapa ya ininya ya, tahun 95. Jadi kita masih pakai DOS yang gede-gede itu, di sana udah pakai Windows. Sampai saya bingung jadinya. Nah, tapi alhamdulillah yang dapat saya hasil yang didapatkan dari saya di sana adalah pengalaman berharga. Sampai saya pulang ke Indonesia, saya jadi aktivis disabilitas. Saya menyuarakan bagaimana Indonesia bisa menjadi seperti negara-negara maju yang sudah adil, benar-benar berkeadilan bagi seluruh warganya, termasuk warga disabilitas itu ya. Karena gini, Bapak-bapak ya, semua manusia itu ada kecenderungan atau bisa menjadi disabilitas kapan saja, di mana saja, siapa saja. Itu semua manusia. Ya, saya selalu bicara begitu di setiap saya meeting dan OP di Kota Bandung. Saya dikenal di Kota Bandung, saya tukang ikut audit aksesibilitas ya dengan PU Kota Bandung diajak. Alhamdulillah, trotoar-trotoar yang ada di Kota Bandung yang sudah diaudit mengajak saya itu bisa dikatakan 90% benar. Ya, saya bisa akses, saya bisa memakainya, menggunakannya karena sebagai user saya bisa menggunakan trotoar tersebut sampai pernah dijadikan bahan presentasi oleh Pak Wali Kota di Sumatera Utara. Pak Wali Kota yang sekarang ya sedang kena KPK itu ya. Nah, dulu pernah saya syuting di trotoar Jalan Asia Afrika. Ketika itu udah diawet bersama saya. Dari mulai Gatot Subroto sampai Otista. Saya berjalan dengan kursi roda sendirian. Itu, saya bisa mengaksesnya. Nah, terus juga Jalan Riau. Terus jalan di Pati Ukur. Itu terlibat saya di sana pembangunan itunya. Alhamdulillah, selama pemerintahan mengajak kolaborasi, itu kolaborasi terhadap disabilitas, ada istilah kan nothing about us without us. Kalau membicarakan disabilitas, libatkanlah disabilitasnya. Itu semboyan negara semua, seluruh dunia itu ya. Sehingga kan tujuan SDG juga yaitu inklusivitas, no one left behind ya Pak Ahmad ya. Tapi sampai sekarang saya tuh ngerasa tinggalin left behind terus begitu. Berapa puluh tahun saya ikut menyuarakan ini. Ya, apalagi sekarang. Sekarang zaman Pak Prabowo jadi presiden. Nah, saya lihat kemarin staf sus nggak ada, si Angki nggak ada. Staf sus presiden Maman itu teman-teman saya nggak ada. Nah, dikemanakan itu disabilitasnya? Waduh, ini menjadi zaman kecemasan sekarang bagi saya. Kenapa? Kalau orang disabilitas tersebut dilibatkan, insya Allah tidak akan terlupakan lagi. Ya, pasti mereka bicara juga. Di negara umum kemarin waktu saya itu kemarin mantan caleg ya 2018 untuk Provinsi Jawa Barat, tapi saya kalah. Dan saya pernah berkumpul 2018 di Jakarta, caleg-caleg disabilitas di Indonesia ada 41 orang. Itu dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Maluku. Tapi tak ada seorang pun yang berhasil. Jadi ya beberapa faktor lah, gitu ya, dari faktor finansial, dari faktor performa dan lain sebagainya. Juga dari faktor aksesibilitas infrastrukturnya sendiri.
Karena saya ketika melakukan kampanye banyak kendala yang saya hadapi, banyak barrier yang saya hadapi. Nah, sekarang zaman SDGs nih Pak Ahmad ya, PPB atau Sustainable Development Goal sampai dekade 2030 ada inklusivitas. Inklusivitas yaitu dengan goal utamanya adalah no one left behind, di mana kaum-kaum yang rentan juga tidak terlupakan, tidak tertinggalkan dalam hal pembangunan segala macam. Nah, ini yang diutamakannya yaitu kolaborasinya, kan kolaborasi pentaheliknya itu ya penggunaannya. Saya pernah bertanya suatu waktu beberapa bulan yang lalu ya di ITB, ada staf khusus Bapenas. Dia bilang begini tentang mengenai disabilitas. Saya tanyakan aja, Bang, itu gimana Bapenas? Kok katanya kan kolaborasinya pentahelik melibatkan disabilitas, terlibat di sana ada. Tapi anehnya yang sampai saya rasakan sampai saat ini begini, akselerasinya nggak ada sama sekali, itu lambat sekali. Nah, dia malah jawabnya gini, begini Mas, memang betul mekanisme kolaborasi pentaheliknya dilakukan. Semua teman disabilitas, aktivis disabilitas di Jakarta diundang, fotonya ada, terus masukannya dicatat. Tapi yang menjadi decision maker-nya itu kan teman gue, nggak tahu gue. Nah gitu sampai bilang itu Pak Mukasa itu dulu. Sampai saya bilang, waduh ini mah Indonesia kacau. Ini mah Indonesia cuma negara PHPN aja terhadap warga disabilitas, warga rentan, dan untuk lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Ini ada masukan mungkin dari pegiat vokasi. Mungkin Pak Penas mungkin Bapak untuk menutup. Jadi bagaimana sih Pak 5 tahun ke depan masa depan penyandang disabilitas di era presiden yang mungkin seberapa kabinet 100 ya? Apakah mereka akan peduli tidak Pak untuk penyandang disabilitas? Nah ini mungkin Pak ini penutup untuk ini pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih Pak. Pak Aden, ya. Saya kebetulan ikut dikasih kesempatan dikirim waktu itu 2016 acara 3 hari di Bangkok bersama teman-teman disabilitas. Ya. Dan dapat pengalaman yang luar biasa. Waktu itu ya 2016 persis pada saat kemudian diratifikasi oleh Indonesia Undang-Undang Nomor 8 2016. Mohon maaf kalau memang itu yang dijelaskan Pak Aden ya bahwa di Bappenas pembahasan seperti itu, tapi saya pun merasa pada saat saya pun merasa ini gerakan yang paling gencar untuk mendorong pemenuhan hak-hak disabilitas di Bappenas dengan ratifikasi undang-undang, kemudian mendorong turunnya Perpres ya, kan ada PP dan Perpres. 7 atau 8 PP itu termasuk PP penyediaan layanan pendidikan yang layak ya bagi disabilitas. Itu saya merasa hal yang paling gencar. Yang memang kemudian harus ditindaklanjuti lebih lanjut ada bagaimana implementasinya di lapangan, yaitu yang ya sama kita bersama untuk laksanakan itu depan seperti apa. Tapi tadi pulang dari konferensi itu pun saya merasa ini Indonesia luar biasa maju nih dibandingkan sebelumnya. Saya masuk pernah 2008 belum lama. Saya masih paling muda kayaknya di antara sini. Jadi 2008 saya masuk, 2015 tahun 16 itu ikut kegiatan itu dan kita pulang langsung kemudian disambut dengan rangkaian penurunan ratifikasi Undang-Undang 8 2016 itu. Dan salah satunya Ibu dan Bapak kami hormati, kalau kami di sektor pendidikan, kami pada saat menyusun kontennya RPJPN untuk pendidikan, kami bikin forum konsultasi publik FKP di masing-masing daerah, kami pernah di Bandung, di Lombok, di Balikpapan, itu selalu melibatkan teman-teman dari koalisi disabilitas. Di Bandung ada juga yang datang dan menyampaikan pendapat, kurang hafal dari siapa. Dan bahkan di rancangan RPJP pun dalam turunannya kan kita punya namanya prioritas nasional, kemudian program pembangunan, kegiatan bangunan dan sebagainya, muncul khusus Pak. Bagaimana pendidikan untuk disabilitas ini diangkat. Tidak hanya dari pendidikan bagi anak disabilitas, bagaimana guru-gurunya, guru-guru pendamping disabilitas juga harus didorong juga. Tidak hanya memberikan pelayanan yang khusus bagi anak dengan disabilitas, tapi memberikan kesempatan juga bagi mereka penyandang disabilitas untuk bisa mengajar anak yang dengan disabilitas kebutuhan yang sama juga. Itu kami dorong juga ada muncul dalam rinciannya di dalam RPJPD, RPJPN dari turunan semuanya. Dan itu Ibu Rama hormati tadi
disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda bahwa kami pun juga sudah menurunkan dalam PJP. Tadi menjawab juga pertanyaan dari Abah tadi ya Pak Abdul Khalid ya Pak. Selain leadership tadi konsistensi berlanjutan. Ya, berlanjutan. Konsisten tadi masing-masing pemerintah berbeda, kuat tapi berbeda kan salah juga. Tahun ini 5 tahun ini ke utara, 5 tahun depan ke selatan kan berbeda. Ini keberlanjutan. Nah, RPJPN ini dan termasuk juga PJP Peta Jalan Pendidikan Indonesia yang menjadi turunan atau rincian dari RPJPN bidang pendidikan diharapkan sebagai koridor yang konsisten untuk merawat 20 tahun itu Indonesia mau kemana untuk pendidikan. Jadi yang dibilang tadi dulu kita ngirim guru ke Malaysia, sekarang malah sebaliknya. Ini diharapkan memang dengan satu arah kita bisa mencapai yang namanya Indonesia Emas khususnya di bidang SDM dari sisi pencapaian indeks modal manusia. Dan apa namanya sebagai closing ini saya juga terima kasih pada perkumpulan inisiatif ya pada hari yang bersejarah di gedung yang bersejarah. Semoga kegiatan kita pada hari ini juga tercatat dalam sejarah bahwa kita melakukan sesuatu untuk memperbaiki, untuk meningkatkan sumber daya manusia mulai dari Jawa Barat dan nanti berkembang ke nasional. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada MC. Oke Bapak Ibu sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Yudi, Pak Indra, terus kemudian Pak Herman yang telah mendahului udah ada acara yang pendahului kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti diskusi perkumpulan inisiatif ini. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Kang Nandang, hasil diskusi ini bisa memantik kerja-kerja kolaborasi ke depannya, baik dalam bentuk riset maupun kerja-kerja untuk melakukan perubahan kebijakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, panitia sudah menyediakan makan siang, mungkin nanti bisa dibantu panitia untuk menyebarluaskannya. Terima kasih. Diperkenalkan oleh ahli ekonomi Pakistan Mahbubul Haq pada tahun 1990. Dia berpendapat bahwa kekayaan sebenarnya dari sebuah bangsa adalah manusia dan tujuan dari pembangunan adalah upaya untuk menciptakan kondisi warga yang bisa hidup panjang, sehat, dan kreatif. Ini adalah sesuatu yang sederhana dan powerful, namun seringkali terlupakan di tengah upaya habis-habisan mengejar kekayaan materi dan finansial. IPM itu